Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Eko Aris Munandar dari SMA Negeri 10 Semarang, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas 11 Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan diseminasi mengenai kebinekaan global. Ikuti saya. Kebinekaan global apa yang akan saya laksanakan? Saya mengambil tema 1, yaitu tentang kebinekaan global warna dunia. Seperti apa? Ya, ikuti saya ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana hari ini? Baik. Ya, baik. Untuk kegiatan kita hari ini, jadi sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita cek dulu kerapian dan kebersihannya masing-masing. Ya, untuk kebersihan silakan ditengok kanan kirinya dulu, apakah ruangannya sudah bersih, sudah bersihkah? Sudah? Kalau sudah bersih, bilang sudah baru-baru? Good, baik. Nah, kalau sudah bersih, nah sekarang kerapian masing-masing, Pak Eko kita untuk segera diperiksa ya, karena kita sudah dewasa, tidak perlu Pak Eko bantu untuk memeriksa. Nah, gitu ya. Nah, oke, sudah rapi? Sudah. Tunjukkan jempolnya masing-masing. Oke, good, rapi, good ya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya toh. Lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, sebelum mulai pelajaran maka kita berdoa mulai berdoa selesai. Jelas dengan doa tadi kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Amin. Nah, kelas selanjutnya Pak Eko presentasi terlebih dahulu dengan Ahmad Mahyudi Alfia. Kalau kalian itu menyekolahkan kalian, ya tujuannya apa nanti? Agar kalian jadi pinter, terus jadi orang yang sukses. Pernah mempelajari warna? Warna, oke. Ada yang tahu Pak warna pelangi itu Pak? Oke, dulu. Coba saya apa namanya tadi? Ike. Apa warnanya yang pertama? Merah. Yang kedua? Jingga. Terus? Kuning. Terus apa lagi? Kalau saat ini kalian ada mempelajari tentang warna dunia, ya dunia yang berwarna. Ini seperti judulnya. Nah, di sini ini termasuk dalam topik 1 kebinekaan global. Tapi pembelajaran kita hari ini tujuan, kalau istilahnya di pembelajaran kita yang biasa itu ada tujuan. Yang satu ini, yang pertama mampu memahami pentingnya menerima perbedaan. Oke. Mampu memahami pentingnya perbedaan. Silakan mengelompok. Saya akan pakai lagi. Ya, kelompok yang pertama yang dulu. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 STK ingin menjawab pertanyaan apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam. Jawabannya karena jika seragam dunia ini tidak ada perbedaan dan keragaman, sehingga kita tidak bisa menghargai dan menghormati perbedaan, serta kita sulit untuk membedakan satu sama lain. Oke, luar biasa. Inti yang didapat adalah tidak bisa
bisa menghormati perbedaan keberagaman juga ya. Kita tidak bisa mempunyai keberagaman. Oke, dari STP 2 kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketawa. Saya akan membacakan dari diskusi bapak saya. Terus Yang kedua yaitu tidak, karena kami tidak pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain, karena sebagai bangsa Indonesia kami bangga lahir di negara kami, karena di Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah sehingga kami memiliki kebetulan lebih modern. Saya Jadi perwakilan dari kelompok 2, kami akan menyampaikan posisi kami yaitu pada soal nomor 3. Menurut Anda, apakah dunia saat ini baik-baik saja atau sebaliknya? Menurut kami, keadaan dunia saat ini tidak damai karena pada saat ini masih terjadi peperangan di negara Ukraina dan Rusia yang berdampak pada negara-negara lainnya. Salah satunya yaitu negara Indonesia. Saya tidak dapat kami sampaikan. Terima kasih. oke ya, udah terus. Menunjukkan bahwa ternyata manusia itu sudah melakukan migrasi. Apa itu migrasi? Dari satu lain ke tempat lain. Nah, ternyata ya toh, kalau menurut sejarah ya, itu sudah melakukan migrasi. Ada yang dari India ke Cina, Cina ke India, dan melakukan sebuah transit yaitu yang dinamakan wilayah Nusantara yang saat ini disebut dengan Indonesia. Dengan berbagai macam ragamnya ya dunia. Namun masih aja ada negara yang ingin menguasai dunia atau kelompok tertentu yang ingin menguasai dunia. Ya, itu tandanya mereka apa? Tidak bisa menghargai perbedaan. Bagaimana jadinya? Lihat dari sini. Jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi. Kira-kira ini terjadinya kepadatan penduduk. Jadi penduduk itu mengelompok satu tempat tertentu gitu ya. Kehidupan akan sama dari tahun ke tahun, tidak ada kehidupan yang Disebut dengan penduduk asli ya. Penduduk asli. Nah, terus apa mas? Pribumi. Terus apa namanya? Itu yang lahir dan tinggal di tempat itu. Penduduk yang ada di tinggal di tempat itu orang Kadena. Nah ini yang kita sampaikan tadi ya, bahwa di dunia ini ternyata itu adalah campur. Pernahkah kalian mengatakan misalkan mengatakan terima kasih terhadap bermacam bahasa? Kalau bahasa Indonesia terima kasih. Bahasa Jawa bahasa Jepang Inggris juga oke, tapi kalau menurut Rusia kosong. Terus Jepang itu ya kayak gini kuat ya, kalau kalian pernah ada kan ini Kalau uang ini nanti tandanya uang itu di Jepang. Tadi manusia hanya satu jenis saja, terus tidak ada perbedaan, itu maka akan menyulitkan, dan kata dasarnya juga ada. Jadi kemudian separuh responden di negara Eropa merasa terancam dengan para pendatang kerja. Mereka merasa terancam dengan para orang-orang yang datang ke negaranya. Takut apa? Takut mengapa? Salah satu. Takut merasa. Kita lanjutkan. Sini. Terjadi di Amerika terjadi peningkatan tindakan apa itu? Intoleran berarti apa? Tidak ada toleransi. Mereka susah jika diajak toleransi. Makanya jika mungkin di sana ini mayoritasnya apa? Mayoritasnya namanya. Apalagi umat Muslim datang ke sana. Dianggap
wah ini teroris, ya seperti itu. Nah itu mereka menganggap seperti itu. Jadi kita toleransinya kuat. Ya, ini di luar negeri. Kita lanjut lagi. Ini Rohingya, tahu Rohingya di mana? Myanmar itu juga sama. Ya, ekstremis itu tidak hanya yang non Muslim, yang Kristen, ateis, tidak. Ternyata yang Buddha itu sama ada. Itu ekstremis Buddha. Ya, dia itu ngapain? Ya, sampai tidak membunuh orang-orang yang hidup di sana, itu orang musuh. Itu orang seperti ini. Jadi kita harus menjaga bagaimana perbedaan itu memang ada di dunia. Lanjut. Nah, ini perempuan rentan terhadap kekerasan. Betul, benar apa dari? Kekerasan apa? Seksual atau apa lagi? Fisik, verbal dan sebagainya. Kalau kita melihat di berita-berita itu, ada yang perempuan sampai mengalami kekerasan seksual, dipaksa dan sebagainya. Lalu ada juga yang dalam rumah tangga terjadi kekerasan KDRT, gitu. Nah, terus ada yang masih balita, anaknya itu ada yang digapain kemarin ya? Kalau ada yang kalian lihat berita, langsung diterlipo, betul itu. Ada yang di jarinya di selomoti ban nyamuk itu ada. Itu bayi. Itu jangan sampai dilakukan oleh kalian. Kita perlu menjaga. Nah, oke. Dari beberapa setelah kita membahas tentang kerentanan, terus kondisi yang ada di dunia ini. Dan kalau kalian ingin suksesnya di abad 21, sekarang abad berapa? 21 terus bisa abadnya. Oke, yang pertama fokus ke ini, yang pancing. Yang pertama apa aja? Kreativiti. Jadi tingkatkan kreativitas kamu. Iya. Kreativitas tingkatkan. Yang kedua apa? Baik. Ngomong deh. Nah, kadang orang itu bisa membuat sesuatu tapi tidak bisa menyampaikannya. Nah, maka dari itu sekarang kita mulai berlatih bagaimana menyampaikan. Yang ketiga, berpikir kritis. Maksudnya dia mencari peluang. Ya, mencari peluang. Apa tuh yang dibutuhkan manusia yang akan datang? Ya, seperti itu. Kalian harus bisa memprediksikannya itu. Kalau kemarin manusia butuh ini, sekarang butuh ini, maka besok butuh apa? Yang pasti manusia itu selalu butuh yang namanya air, selalu butuh makanan, selalu butuh gaji, juga selalu butuh. Bahkan besok semakin kesejahteraan semakin meningkat, maka butuhnya akan semakin meningkat. Ya. Oke, yang terakhir adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini maksudnya adalah kerjasama. Kalian kerjasama dengan pihak manapun itu yang mungkin berbeda. Jika bisa menggabungkan hal yang berbeda menjadi satu, itu sangat luar biasa. Dan biasanya jadinya akan lebih istimewa. Nah, 4 hal ini itu ternyata sudah dilakukan oleh YouTube ya. YouTube itu meminta konten kreatornya seperti 4 hal: creativity, communication, critical thinking, dan kolaborasi. Itu ya. Contoh, kalau kalian ingin sukses lakukan hal ini. Jadi intinya jangan kerja di WA, nanti kosong ini. Nah, ya. Lanjut. Nah, yang lain ya. Kelihatan tulisannya? Ya, rekor ini ya, rekor besar kan? Nah ini, datang dulu ya. Nah, opsi pertama kita pahami, cari teman dari negara lain untuk mendiskusikan hal-hal di bawah ini. Gunakanlah salah satu aplikasi global chat. Biasanya apa? Aplikasi WeChat. Terus ada kan yang pernah posting online yang Ome TV ya, ada itu ya. Kalau kalian mau menanyakan hal ini, ya. Apakah dia penduduk asli negara tersebut? Tanyakan itu. Dan lagi bagaimana dia melihat pendatang? Dia tanyakan. Misal kalian melihat ketemu dengan orang Inggris, seperti apa kemampuan mereka? Dan yang ketiga, bagaimana orang yang
beragam bangsa, budaya dan agama hidup di negara ini. Apakah negaranya itu sama seperti negara kita atau bagaimana? Nah, ini apa? Kenapa kok kalian harus melakukan ini? Agar kalian ilmu dan pengetahuannya bertambah. Seperti ini. Oke, jika kalian besok kebetulan diberikan rezeki harus ke sana jadi pengusaha besar ya. Atau mungkin jadi duta besar. Nah, itu harus ke sana. Jadi kan sudah tahu, oh ternyata kehidupan sana itu seperti ini. Jadi sikap yang diambil seperti apa harus dicapai. Nah, yuk kita identifikasi barang atau aksesoris apa saja yang ada di badan kita. Oke, jadi ya aksesoris atau yang kalian pakai ponsel, kendaraan, laptop, baju, jam tangan, apakah semua dari produk dalam negeri? Oke, terus PK ambil contoh dulu nih. Contoh saya pakai lagi ya, contoh ini. Oh, Farel. Ya, begini Farel. Oke. Jadi ada punya ke teman-teman. Oke, Farel. Dari baju dulu Farel. Beli dari mana Farel? Oke, dari Derita ya. Oke, sabuk Derita. Oke, oke. Handphone. iPhone. Oke. Oke, tunjukkan bisa teman-teman. Oke, bukan pamer ya. Oke, berarti iPhone itu dari dalam arti apa melalui? Oke, berarti itu. Terus cukup ya, dipakai saja ya. Ada motornya. Ya, ini terjadi bisa kita simpulkan bahwa yang kita pakai saja ini adalah sebuah keragaman global atau kebinekaan global. Yang kita pakai itu dari kebinekaan global. Lanjut, yang terakhir, apakah ada kebinekaan global dalam aksesoris yang kalian gunakan? Ada. Jawabannya A. Ada. Nah, maka dari itu, ya sampai kok, yuk kita itu harus menjaga yang namanya persatuan dan kesatuan dalam NKRI tentunya. Dan lagi untuk dunia internasional kita harus apa? Memupuk namanya toleransi. Dan juga kita harus paham, oh dunia ini adalah beragam. Ada yang beragam orangnya, kayaknya, produknya dan lain sebagainya. Intinya tidak ada yang sama plek, tidak ada. Begitu. Itulah yang kita sampaikan di hari ini. Adakah pertanyaan? Ada. Pertanyaan? Oh, tanya. Oke, Rehan tanya. Oke, berdiri. Tanya Pak, Ya. apakah bukannya dunia itu lebih enak kalau setiap orang itu memiliki visi misi yang sama, terus budaya yang sama, kemudian praktik yang sama? Apakah kalau orang yang memiliki visi misi yang berbeda itu apakah mempengaruhi dalam kebudayaan dalam orang tersebut seperti itu? Oke, baik. Jadi intinya, oke, Rehan ya, terima kasih. Jadi Rehan itu bertanya, apakah bukan kalau lebih enak jika manusia itu punya visi-visi yang sama, sepemikiran seperti itu gitu. Itu ya misalnya. Oke, mungkin sebelum saya jawab, adakah yang mau menjawab? Oke, jadi dulu ya. Oke, dulu bisa berdiri. Menjawab, karena jika tidak adanya perbedaan, maka tidak ada yang namanya ciri khas atau spesialisasi dari manusianya tersendiri. Terus terkesan monoton dan tidak ada orang yang saling melengkapi. Oh gitu. Oke, jadi sudah terjawab dulu nih sebelum mereka jawab ya. Oke ya. Jadi dari beberapa teman kalian tadi pertanyaan sudah dijawab semua. Oke, begitu. Oke, menuju terakhir. Sekarang kita simpulkan apa saja yang kita dapatkan pelajaran dari ini. Saling menghargai, terus toleransi, terus kebinekaan, terus apa nih? Dan sebagainya itu ya. Intinya itu ya. Baik apa? Mengenal budaya lain. Tuh, itu yang kita lakukan atau yang kita dapatkan. Nah, berikutnya adalah refleksinya. Kira-kira dari materi yang kita pelajari, kalian mudah memahami nggak? Oke, mudah untuk
berpikir nalar gitu? Sudah. Ya. Dari pertanyaan tadi. Ya. Gitu ya. Nah, oke, untuk meja yang digunakan sudah menarik? Sip. Menarik ya? Oke. Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan kegiatan hari ini dengan baik dan lancar, melakukan kesimpulan dan refleksi juga sudah. Nah kita lanjut ke pertemuan nanti yang berikutnya. Nah pertemuan berikutnya nanti secara depan untuk belajar sejarah tentang masa reformasi. Oke begitu. Sekarang dipimpin doa dari ketua kelas, silakan. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah, cukup sekian dari Pak Eko. Hati-hati di jalan, sukses selalu ya. Oke, itu sebelum pulang, Pak Eko cek dulu semangat lagi. Pagi.